Ada perbuatan-perbuatan suami yang kalau dilakukan dan itu termasuk dosa besar, maka istri berhak meminta khulu, minta diceraikan. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau fikih bicaranya boleh atau tidak, bicaranya hukum. Kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Kira-kira kalau semenjak akhirnya bertahan dengan dia itu bikin dia tambah banyak tahajudnya, tambah dekat sama Allah. Dulu Ibunda Asiyah aja, istrinya Firaun, jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Salah satu wasilahnya karena bersabar ngadepin Firaun. Karena sabar itu, Quran surat 39, Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Nah ini sabarnya bukan sekedar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, atau naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, atau kalau ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, jadi berantakan semuanya. Tapi Firaun, kalau ada yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ini nggak ada yang lebih parah. Kalau bicaranya mohon maaf cerai, secara fikih cerai itu boleh, tapi itu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Maka Koko selalu minta, tolong itu dijadikan pilihan paling terakhir. Dan hanya dengan satu syarat, yaitu setelah pisah, dia tambah dekat sama Allah. Misalkan ada istri yang setiap kali sholat, punggungnya disetrika sama suaminya. Misal. Dan dia minta cerai hanya dengan satu tujuan, agar saya bisa sholat tanpa disetrika punggungnya, ya Allah. Itu baru betul. Karena kejadian di luar sana bisa minta cerai itu gara-gara ya ada berondong yang naksir, atau misalkan ada tergoda ani-ani. Ya, memang ini kasusnya secara fikih bisa begitu. Tapi maksudnya yuk dipikir lagi, kira-kira mana yang membuat aku tambah diridhoi olehmu, ya Allah. Kalau mungkin ya Allah ibadahku segini-gininya, ke surga pengen, Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Maka aku perlu penggugur dosa ya Allah. Tahu-tahu dikasih penggugur dosa nih gara-gara suaminya seperti ini. Kalau masih dirasa sanggup bersabar demi surganya Allah atau demi anak-anak lah, maka tetap itu kebaikan meskipun suaminya kayak gitu. Sambil suatu ketika mudah-mudahan hidayah datang. Tapi kalau benar-benar bisa meyakinkan diri setelah pisah, aku benar-benar tambah takwa, jadi tahajud yang gak pernah bolong, mulai taklim, mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkan Quran. Silakan kalau bisa menjamin kayak begitu. Pokoknya cuman gak mau, akhirnya itu cuman ngikutin hawa nafsu gitu. Iya, tersakiti kalau suami berbuat buruk itu. Tapi setelah pisah, akhirnya cuman ngikutin hawa nafsu. Yes, akhirnya jauh dari itu, bisa nyari yang lain. Terus akhirnya tidak tambah takwa. Itu yang jangan. Jadi balik lagi mau lihat dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang fikih, memang sudah berhak untuk minta diceraikan. Tapi kalau dari sudut pandang takwa, lihat orangnya gimana. Kalau gara-gara suaminya gitu tiap malam dia jadi tahajud, dan ketika akhirnya setelah beres dengan dia jadi nggak pernah tahajud lagi, maka bisa jadi itu jalan pahala itu suaminya. Meskipun memang nyakitin. Tapi standar kebaikannya harus tetap satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak.